Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi di channel yang informatif ini. Donald Trump merupakan calon presiden Amerika. Beberapa hari yang lalu mendapatkan teror dari orang yang tak dikenal. Dan teror ini mengakibatkan telinga dari Donald Trump mengalami luka. Dan yang lebih parah lagi adalah satu orang meninggal yang berada di sekitar podium Donald Trump saat berpidato, dan beberapa orang mengalami luka-luka. Sahabat semua, Donald Trump ini di Amerika dikenal sebagai sosok yang kontroversi karena dianggap sebagai sosok yang narsis, sosok yang rasis, ya, sosok yang buruk, ya, sosok yang memiliki skandal. Sehingga ia betul-betul dilabeli sebagai sosok yang tidak baik di Amerika. Namun yang ingin kita sorot pada pendirection kita kali ini adalah bahwa ternyata dari klaim-klaim dan label-label yang diberikan oleh masyarakat Amerika itu, ternyata sosok Donald Trump ini merupakan salah satu sosok yang populer dan dicintai oleh warga Amerika. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, pendirection kita kali ini, yang mana Perry Irwandi melalui kanal YouTube-nya akan memaparkan kenapa Donald Trump menjadi sosok yang betul-betul dicintai di Amerika. Kita lanjutkan videonya berikut ini. Kalau kita membicarakan Presiden Amerika Serikat yang populer dan terkenal, maka kita akan membicarakan banyak nama. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah Presiden Amerika Serikat yang paling kontroversial, maka Donald J. Trump pasti ada di list yang pertama. The fake news, right? Memang dia sosok yang nyentrik ya. Dia apa adanya ya, tidak ada yang kenapa orang ini ditutupi dari kepribadiannya. Paham ya. Gue kira nggak ada Presiden Amerika Serikat yang dibicarakan sebanyak ini karena ya pandangan orang terhadap Trump itu sangat-sangat variatif. Dia sosok yang dilabeli rasis, misoginis, narsis, self-centris, brengsek, buruk, tidak bermoral dan lain sebagainya. Trump's so racist. These psychiatrists now who are trying to diagnose without ever having met the man. Trump is a sadist. I don't know what I said. Dia juga punya skandal dan punya banyak sekali kasus hukum yang sering mencuat di publik. The president's former fixer and lawyer said he and Mr. Trump committed crimes together. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. Dan itu membuat yang benci dengan Trump jadi semakin benci gitu. Ya, meskipun memiliki reputasi yang sangat-sangat buruk seperti itu, tapi di sisi yang lain, Trump itu ternyata punya pendukung yang sangat loyal dan masyarakat Amerika yang lain ternyata sangat menyukai dan mencintai Donald Trump. Dan tentu ini menimbulkan pertanyaan buat kita semua, mengapa sosok Donald John Trump bisa begitu dicintai dan disukai? Kita ikuti ya, sama-sama. Perry Irwandi akan menjelaskan bab 1. Kalau kita bicara latar belakang Trump sendiri, kayaknya hampir semua orang udah paham ya. Dia itu pengusaha yang esentrik, miliarder, orang kaya, tajir, dan lain sebagainya. Dan bisnisnya banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, selain juga pengusaha, Trump ini juga punya sense of media yang bagus. Dan dia vokal menyuarakan apapun pendapat dan opininya. Selain itu juga dia sangat dekat dengan dunia hiburan. Dia punya reality show-nya sendiri. Dia muncul sebagai cameo di berbagai film. Dan ya, dia bahkan pernah masuk ke acara televisi WWE SmackDown. Dan ambil peran di WrestleMania. Ya, di bagian ini ya, saya betul-betul jujur betul-betul kaget ya dengan kepribadian Donald Trump. Yang mana tidak satupun ya sosok atau figur seorang pemimpin elit ya di negara adidaya atau negara-negara maju yang mau ya tampil di acara-acara seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa WWE ini merupakan arena yang cukup keras ya. Tetapi dia tidak sungkan dan tidak malu untuk tampil di sini ya. Bahkan dia membranding dirinya sebagai sosok yang betul-betul dekat ya dengan masyarakat, termasuk dalam komunitas laga fighting seperti ini ya, yang dianggap memiliki seni yang cukup tinggi. Ya. I'm better looking than you. Dan ya, Trump melek banget dengan yang namanya popularitas dan dunia showbiz. Dia juga jago banget nge-branding dirinya sendiri ataupun produknya. Dan ketika dunia udah mulai shifting ke arah media sosial, dia pun tetap relevan. Artinya ya,
Trump adalah pengguna sosial media yang aktif, bahkan sangat aktif gitu. Pengusaha eksentrik, tajir, media daring, ngerti sosmed, terus tiba-tiba mendeklarasikan dirinya untuk jadi presiden. I am officially running for President of the United States. Awal ternyata Trump mendeklarasikan atau menyatakan niatnya untuk menjadi presiden itu tidak disambut secara serius oleh publik Amerika Serikat. Banyak yang mengira ya udah Trump being Trump aja gitu. Salah satu kontroversi atau sensasi yang dia munculkan di publik dan orang tidak pernah menganggap ini sesuatu yang serius awalnya. Tapi long story short, lama-kelamaan oh kayaknya ini bisa jadi kejadian. Kenapa demikian? Karena langkah politik Trump itu begitu mulus di Partai Republik. Dia menang, dan akhirnya dia pun dinyatakan sebagai kandidat presiden terpilih dari Partai Republik. Yang mana waktu itu dia harus tarung head to head dengan kandidat dari Demokrat, yaitu Hillary Clinton. Debat Presiden Amerika Serikat 2016 itu menjadi panggung di mana Donald John Trump bersinar. Puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. Pada itu Trump membuka serangan. Dia bilang Demokrat telah membuat sistem di Amerika Serikat itu rusak gitu dan merugikan banyak sekali masyarakat. I have seen firsthand how the system is rigged against our citizens just like it was rigged. Hillary Clinton bilang, no, nggak ada yang rusak. Apa lu bisa bilang rusak? Semuanya baik-baik aja kok. Mana lu punya opini seperti itu? Terus Trump menjawab, ya gue tahu karena gue menggunakannya. Iya, karena dia melek sosmed ya. Dia betul-betul melek dengan media-media. Wow. Di debat presiden ada statement kayak ini, gila. Selanjutnya Trump menghabisi Hillary Clinton. Bukan sebenarnya itu Hillary Clinton, dia menyerang masalah perpajakan Trump. Dia bilang Donald Trump adalah orang yang tidak membayar pajak. Dan tahu jawaban Donald Trump? It make me smart. He didn't pay any federal income tax. So That makes me smart. Dia pun membalas serangan Hillary Clinton dengan sangat mind-blowing. Dia bilang, iya, apa gue bisa melakukan kayak gitu? Karena ada celah aturan perpajakan di Amerika Serikat. Ada loophole di dalam tax code kita. Gue tahu, lu, walaupun terpilih jadi presiden, gak akan pernah menutup lubang itu kan. Gak akan pernah memperbaiki tax code kita. Kenapa demikian? Karena yang menggunakan loophole itu bukan cuman gue, tapi lu, teman-teman lu, donor lu, bohir lu, dan sponsor lu. And then, star is born. Kan David Chappelle itu bilang, momen itu membuat orang-orang menyukai Donald Trump. Karena Donald Trump dianggap sebagai honest liar. Atau pembohong yang jujur. Ya. Bab 2 ya. Pembahasan. Ya, dari sejak itu orang-orang mulai merasa bahwa kayaknya bisa deh Donald Trump ini jadi presiden. Nah, dari debat situlah banyak dukungan mengalir deras kepada Donald Trump, bahkan dari orang yang tidak disangka sebelumnya. Sampai public figure yang notabene African American kayak Mike Tyson ataupun Kanye West itu menyatakan dukungan secara terbuka kepada Donald Trump. Dan dari sana pun popularitas dia semakin menanjak. Iya. Jadi memang dalam dunia politik ini memang terkadang aneh-aneh ya. Sesuatu atau hal-hal yang dianggap tidak populis menjadi populer dikarenakan figur atau karakter yang melekat pada dirinya ya. Kita ambil contoh di Indonesia, umpamanya beberapa orang artis ya berhasil menjadi wali kota, ya berhasil menjadi bupati, berhasil menjadi gubernur, yang mana sebelumnya mungkin tidak diunggulkan ya. Jadi mungkin kita harus memahami bahwa hal-hal sepele terkadang merupakan titik balik bagi seseorang untuk bangkit ya dalam dunia politik. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Nah ini seperti Donald Trump ya, sosok yang tidak diunggulkan ya, dianggap narsis dan segala macam. Ya, tapi dikarenakan dia mampu menjawab beberapa serangan-serangan dari Hillary Clinton, merupakan titik balik dia menjadi seorang figur yang dicintai ya. Dan dianggap bisa menjadi presiden di Amerika ya. Sehingga dia dapat memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 meski kalah 3 juta suara dari Hillary Clinton. Ya, supaya teman-teman ketahui di US itu pakai sistem electoral college ya. Electoral itu college berbeda ya. dengan Indonesia. Pernah gue jelasin 4 tahun yang lalu di konten gue. Mungkin suatu hari gue bakal jelasin lagi. Intinya gitu, akhirnya Donald Trump menang dan dia terpilih jadi presiden Amerika Serikat tahun 2016. Yang mana itu mengagetkan banyak pihak. Karena kalau di tahun 2010 atau 2012 ditanya presiden pengganti Barack Obama itu siapa, orang nggak akan menyangka itu bakal jadi Donald John Trump. Iya. Dan ya salah satu faktor kenapa dia bisa terpilih menjadi presiden karena dia disukai. Lalu mengapa Donald Trump disukai? Pertama, silent majority. Nah gini,
Gue sempat baca di Twitter ya, ada orang yang bilang kalau silent majority itu cuma diperuntukkan untuk orang-orang yang tertindas, dibungkam, dan menderita gitu. Jadi nggak bisa melawan, maka mereka disebut silent majority. Nah, itu keliru. Kenapa demikian? Karena pengertian dan definisi silent majority itu banyak. Dari Cambridge, Britannica, dan berbagai sumber lain tentang pengertian dari silent majority ini. Jadi intinya silent majority itu ya kelompok masyarakat yang punya pandangan politik tapi tidak menyuarakan pandangan politik tersebut di ruang publik karena berbagai hal. Nah, kesimpulannya kayak gitulah. Dan kalau kita lihat sejarahnya, itu juga pertama kali dipopulerkan tahun 1919 dan diperkenalkan oleh Warren Harding yang ditujukan untuk mendukung agenda konservatif waktu itu. Dan selanjutnya dipopulerkan lagi sama Nixon, yang mana silent majority itu ditujukan kepada pekerja kulit putih di Amerika Serikat. Nah, Trump menggunakan hal yang sama gitu. Jadi gini, dalam konteksnya di US, kita tahu US itu negara yang menjunjung tinggi kebebasan dalam packagingnya ya, kebebasan, kesetaraan, hak asasi manusia, diversity, menghargai satu sama lain dan lain sebagainya. Tapi dalam realitanya ternyata nggak semua masyarakat US berpikir yang sama gitu. Itulah kenapa Andrew Tate bisa sangat populer ya kan, karena mewakili suara-suara seperti ini. Dan masih banyak yang berpikir secara konservatif. Trump itu ngambil ceruk market itu, Pak. Dia tahu betul banyak masyarakat Amerika Serikat yang emang tidak terpengaruh atau melihat dengan cara yang sama seperti branding Amerika Serikat selama ini. Masih banyak orang-orang yang quote-unquote linear, straight, orang-orang yang masih memegang nilai-nilai tradisional, dan orang-orang ini dengan kemajuan zaman semakin sulit untuk mengekspresikan apa yang selama ini mereka pikirkan dan mereka yakini, ya kan? Karena udah dianggap nggak bener lagi nih kalau kita mikir kayak gini. Nah, Trump mengakomodir orang-orang seperti itu dengan pernyataan yang sederhana dan lugas di setiap kali kesempatan berbicara, entah itu di media ataupun di podium. Ya, Trump adalah seorang public speaker yang bagus, ya. Dia cenderung manipulatif sih, tapi ya oke lah, public speaking-nya bagus dan dia selalu fokus kepada hal-hal seperti ini. Nation is our canvas and this country is our masterpiece. Sosial media menjadi salah satu senjata utama Trump dalam kampanye. Ya, ini yang kita bicarakan dari awal tadi ya. Konsultan politik terkenal namanya Cambridge Analytica, yang mana itu sempat jadi sensasi, skandal dan kontroversi kemarin karena metode mereka yang benar-benar ya tidak berperi kemanusiaan gitu dianggap, karena mereka menggunakan data pribadi terus melakukan polarisasi yang luar biasa, terus mensuplai informasi yang memang peruntukan untuk mendukung suksesi Trump sebagai presiden tahun 2016. Nah, dia punya tim dan konsultan yang emang benar-benar mahir dan dia sendiri pun sangat tahu cara menggunakan sosial media, sangat tahu cara membuat sensasi dan sangat tahu cara bicara di depan publik. Sehingga itu menjadi nilai tambah kenapa makin banyak orang yang awalnya suka aja jadi suka banget kepada Donald Trump, karena dia benar-benar paham permainan dari polarisasi. Dia bisa membranding dirinya. To come together as one united people. Karena dia melakukan riset dan ternyata apa yang dia temukan dalam riset itu, banyak warga Amerika Serikat yang merasa pengen punya pemimpin yang punya kesan kuat. Jadi ketika maju pun dia itu berhitung, dia melakukan kalkulasi, peluang dia di mana, dan dia akan memanfaatkan celah yang paling bisa menguntungkan dirinya, termasuk data analisis ini. Krisis ekonomi tahun 2008 ya, banyak warga Amerika Serikat itu merasa kalau Amerika itu nggak pernah pulih seperti sedia kala, dan mereka butuh perubahan, dan mereka melihat Trump adalah orang yang bisa membawa perubahan itu. Polarisasi politik, sesuatu yang mungkin punya nilai negatif di kepala kita, dan memang negatif ya karena itu menimbulkan perpecahan, menimbulkan segregasi. Tapi di tangan Trump ini dijadikan alat untuk mendulang dukungan, dan itulah yang benar-benar dia lakukan entah itu tahun 2016 dan tahun 2020. Seorang Donald Trump memelihara polarisasi itu dan bahkan dia seringkali menyelutkan minyak dalam api, Pak. Nah, semua hal ini akhirnya membuat Donald Trump menjadi sosok yang sangat populer. Tapi walaupun kalah di tahun 2020 bukan berarti karir politik Donald Trump mati. Iya, dan bahkan bisa jadi lebih besar lagi. Selain beberapa hal yang tadi udah gue sebutin, pemerintahan Joe Biden pun tidak berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan bahkan cenderung jauh dari apa yang dijanjikan gitu. Dan banyak warga US sana mikir, oke, Republikan sama Demokrat sama-sama jelek, tapi seenggaknya Republikan dia nggak pakai topeng orang baik. Nah, gitulah. Joe Biden, Demokrat sering mengutarakan soal kesetaraan nilai, hak asasi manusia dan lain sebagainya, tapi pada prakteknya mereka tetap melakukan perang, mereka tetap mendukung konflik, mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Inilah yang membuat publik Amerika Serikat kecewa. Ditambah lagi
personality dari Joe Biden itu sendiri, entah itu karena usianya, sikapnya, dan beberapa hal-hal konyol yang tertangkap kamera dan dapat disaksikan oleh warga-warga Amerika. Mereka ngerasa oke, enough for Joe Biden. Tapi ya pilihannya apa? Donald Trump. Dan bahkan di pemilu tahun 2024 ini, Trump diprediksi akan menang telak dari siapapun kandidat yang diajukan oleh Partai Demokrat, termasuk petahana sekarang, Joe Biden. Itulah kenapa banyak para pakar dan analis memperkirakan bahwa Donald Trump itu akan jadi presiden Amerika Serikat di November 2024. Kalau gue sendiri juga ngelihat circumstances yang terjadi dan situasi yang terjadi, punya keyakinan yang sama, kecuali ada peristiwa besar terjadi sebelum itu gitu. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Ya, demikian ya. Sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan bersama bahwa memang Donald Trump ini merupakan sosok yang kontroversi. Banyak mengundang perdebatan banyak orang ya. Tetapi dalam sisi lain, dia merupakan sosok yang diharapkan oleh masyarakat atau warga Amerika dikarenakan memiliki sesuatu yang mereka butuhkan. Ya, terkadang masyarakat itu kan ada sesuatu yang memang mereka pikirkan, tetapi mereka tidak mau menyampaikan ya. Tetapi ketika ada sosok yang mampu menjawab apa yang mereka pikirkan, itu menjadi suatu hal yang luar biasa dan menjadi kekuatan dan dukungan bagi figur yang bersangkutan ya. Nah, dalam hal ini adalah Donald Trump ya, yang mana dianggap mampu memberikan solusi ya bagi permasalahan-permasalahan di Amerika, sehingga pada November nanti ya diprediksikan peta politik di Amerika akan dimenangkan oleh Donald Trump. Tetapi apakah seperti itu? Ya sama-sama kita ikuti nanti pada bulan November nanti ya. Karena kita tahu juga bahwa presiden hari ini adalah Joe Biden, merupakan sosok yang kuat juga ya. Dikarenakan dia merupakan seorang incumbent ya, penguasa yang masih menjabat pada hari ini. Saya rasa demikian ya untuk sahabat semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.